Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di mata kuliah stabilitas obat. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai estimasi umur simpan berdasarkan persamaan Arrhenius dan Kitten. Oke, nah pertama kita bahas adalah mengenai pengaruh temperatur pada laju reaksi ya, karena untuk persamaan Arrhenius ini berhubungan dengan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Berdasarkan teori tumbukan, molekul harus bertabrakan supaya terjadi reaksi kimia. Namun, hanya sebagian dari molekul yang bertabrakan yang memiliki energi dan orientasi yang cukup agar reaksi dapat berlangsung dan terbentuk suatu produk. Nah, ketika terjadi peningkatan temperatur, maka akan mengakibatkan energi kinetik rata-rata molekul juga meningkat. Oleh karena itu, temperatur merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kestabilan obat ya. Jadi kita tahu bahwa semakin tinggi suhu, maka laju reaksi akan semakin cepat ya, sehingga stabilitas obatnya dia akan berlangsung lebih cepat pula ya. Banyak proses reaksi berlangsung lebih cepat pada temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur yang lebih rendah. Oke, nah sekarang kita masuk ke persamaan Arrhenius. Untuk persamaan Arrhenius ini kerap kali digunakan untuk menjelaskan bagaimana temperatur mempengaruhi stabilitas obat dalam bentuk larutan maupun padatan ya, maupun solid. Oke, di sini adalah persamaan Arrheniusnya. K sama dengan A dikali eksponen pangkat min EA atau energi aktivasi per RT ya. Nah, untuk persamaan Arrhenius ini dapat juga diturunkan dalam bentuk Len, sehingga menjadi Len K sama dengan min EA per R dikali 1/T plus Len A. Seperti yang kita tahu bahwa anti dari Len A itu adalah eksponen pangkat sekian ya, sehingga ini eksponennya hilang kemudian berganti menjadi Len A. Nah, oke. K itu apa? K itu adalah konstanta laju reaksi, kemudian EA itu adalah energi aktivasi atau energi yang digunakan untuk bertabrakan ya. Kemudian R itu adalah tetapan gas ya, yang mana tetapannya adalah 0,008143 kJ per mol Kelvin. Nah, ini perlu diingat satuannya, karena nanti kita perlu menyesuaikan satuan baik yang di bagian kanan maupun yang di bagian kiri, yaitu satuannya harus sama, harus seimbang ya. Kemudian untuk T itu adalah temperatur atau suhu dalam Kelvin. Jadi ketika suhunya masih dalam bentuk Celcius, maka kita perlu mengkonversinya ke dalam bentuk Kelvin. Kemudian A itu apa? A itu adalah faktor frekuensi ya, yang mana terjadinya tabrakan karena adanya energi. Oke, ini bentuk persamaan grafiknya ya, bentuk grafiknya dari persamaan Arrhenius, yang mana sumbu X-nya itu adalah seperti, kemudian sumbu Y-nya adalah Len K. Nanti didapatkanlah kemiringan atau gradien, yang mana gradien ini adalah min EA per R ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menuliskan di sini, persamaan garis itu kan dalam bentuk Y sama dengan MX plus B ya. Y sama dengan MX plus B. Nah, Len K ini sebagai Y ya. Ini sebagai Y, kemudian M-nya, nah M-nya itu sebagai min EA per R, MX. Nah, min EA per R ini sebagai M-nya. Kemudian seperti itu sebagai X-nya ya. Kemudian plus Len A. Nah, B itu sebagai Len A-nya. Oke. Nah, untuk persamaan Arrhenius ini bermanfaat sekali untuk mengetahui masa simpan atau masa kadaluarsa bahan secara cepat ya. Yang mana ketika pada kondisi percobaan itu kita melakukannya tanpa harus menunggu bahan tersebut kadaluarsa pada suhu ruang ya. Atau ketika kita melakukan uji stabilitas dipercepat. Jadi nanti pada beberapa rentang suhu ya, misalnya suhu 40, 50 dan 60. Kemudian kita tentukan nilai K-nya dan dapat kita tentukan masa simpan dan juga masa kadaluarsa bahan tersebut ya. Oke, ini contoh soalnya. Atropin merupakan ester yang dapat terhidrolisis dalam larutannya. Berikut merupakan data hidrolisis atropin yang didapatkan dari larutan atropin. Oke, pada suhu 60 K-nya
adalah 8,45 kali 10 pangkat min 6 per menit. Kemudian pada suhu 50 sekian dan pada suhu 40 sekian ya. Oke, berdasarkan data di atas, hitunglah waktu paruh dan umur simpan pada suhu ruang, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius. Nilai R-nya 8,3143 kali 10 pangkat min 3 kJ per mol Kelvin. Oke, langkah pengerjaannya bagaimana? Langkah pengerjaannya adalah pertama buat dulu grafik hubungan antara seperti dan lenka ya. Jadi sumbu X-nya adalah seperti, sumbu Y-nya adalah lenka. Oke, ini kita pindah ke Excel ya. Oke, kita pindahkan dulu ke Excel. Oke, di sini kita buat grafiknya, hubungan seperti dengan lenka. Nah, berarti kita buat dulu datanya ya untuk suhu. Nah ini suhunya masih dalam bentuk Celcius, berarti ini kita ganti suhunya dalam bentuk Kelvin ya. Suhu dengan satuan Kelvin. Oke. Untuk suhu dengan satuan Kelvin tinggal ditambahkan suhu dalam bentuk Celcius ditambah dengan 273 ya. Oke, ini suhunya. Oke, kemudian seperti. Nah, kita buat sepertinya. Suhu. Jadi ini T besar, jadi suhu ya bukan waktu ya. Kalau waktu itu adalah T kecil. Ini sama dengan 1 dibagi dengan suhu. Oke, kemudian kita sorot ke bawah. Nah, oke. Kemudian kita cari lenka ya, lenka. K-nya K kecil. Oke, sama dengan len dikali K. Oke. Oh, ini value-nya tidak bernilai. Kenapa ini? Oh ya, ini masih dalam bentuk kali 10 pangkat min 6 ya. Ini karena ini di Excel. Oke, maka kita perlu mengkonversinya. Untuk pangkat itu adalah eksponen ya. Kita tuliskan eksponen min 10 pangkat min 6, berarti eksponen min 06 ya, kita tuliskan seperti ini. Nah, sehingga dapat 8,45 kali 10 pangkat min 6. Oke, yang ini juga sama ya. Ini perlu kita konversi menjadi eksponen 3,94 dikali 10 pangkat min 6, atau kita tuliskan E min 10 min 6 ya, E min 06. Kemudian yang ini juga kita tuliskan 1,77 E min 06, atau dibacanya 1,77 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini baru bisa didapatkanlah lenkanya. Ya, lenkanya kita sorot. Oke, kemudian kita buat grafiknya tadi seperti dan juga lenka ya. Oke, jadi di sini kita buat dulu, kita sorot seperti dan lenka. Jadi caranya ini disorot sepertinya, kemudian klik kontrol, kemudian lenkanya disorot juga, kemudian klik insert ya, bagian chart kita klik yang ada tanda titik seperti ini, titik-titik seperti ini, scatter ya. Kemudian pilih quick layout dan pilih yang ada persamaan garisnya. Ini dihapus saja. Oke, chart title-nya apa nih? Chart title-nya adalah hubungan ini grafik Arrhenius ya. Arrhenius. Oke. Sumbu X-nya tadi apa? Sumbu X-nya adalah 1 per T. Kemudian sumbu Y-nya adalah len K. Sehingga didapatkan persamaan garis Y sama dengan min 81459X plus 12,779 ya.
saya ubah dulu ke dalam bentuk mouse ya. Oke, kemudian langkah pengerjaan yang kedua, tentukan nilai EA dan A berdasarkan persamaan garisnya. Persamaan garisnya apa? Persamaan garisnya Y sama dengan min 8145,9 X plus 12,779 ya. Oke, kita kopas dulu persamaan garisnya. Oke, di sini ya. Ingat tadi untuk rumus dari persamaan Arrhenius ya. Nah, untuk rumus dari persamaan Arrheniusnya adalah ln K sama dengan min EA per R dikali 1/T plus ln A ya. Oke, yang penting kalian di sini ingat, nah ini rumusnya jangan sampai lupa ini, min EA per R dikali 1/T plus ln A. Ini saya copy aja nih, tunggu ya, supaya kalian juga paham. Jadi ingat ya, untuk mx plus b ya, m-nya ini atau gradiennya, nah untuk gradien ini adalah sebagai min EA per R ya. Jadi gradien atau kemiringan M itu adalah min EA per R. Yang mana R-nya ini bukan R pada grafik ya. Nah, jadi untuk R yang di sini itu bukan R yang di grafik, bukan R kuadrat sama dengan 1, bukan. Jadi R yang di sini adalah tetapan konstanta yang 0,00834143 kJ per mol. Nah, jadi R-nya ini. Nah, oke, nah sekarang kita tulis saja ya. Yang mana tadi M-nya itu adalah, jadi M, jadi sini ada apa saja, ada M ya, supaya nanti kita tinggal dikali-kali di Excel saja. M-nya itu sama dengan M-nya itu adalah 8145,9 ya, minus. Oke, karena di sini tidak bisa kita tuliskan minus, ini hanya bertanda sebagai penurunan saja ya, karena grafiknya menurun maka nilai M-nya adalah negatif ya, nggak apa-apa kita tuliskan seperti ini saja. Kemudian apalagi nih ketahui, nah nilai R itu adalah 8,3143 dikali 10 pangkat min 3. Nah ini kita copy ya, nilai R-nya segini. Nah ini kita ubah ke dalam bentuk eksponen, E 10 pangkat min 3.
Oke, ini ya, 0,00834143. Oke, kemudian apalagi yang bisa kita taruh di sini? M sudah, R sudah, kemudian kita bisa mencari energi aktivasi ya, energi aktivasi. Nah, energi aktivasi itu adalah apa? M dikali R ya, sama dengan M dikali R. M-nya berarti ini sama dengan M-nya 8145,9 dikali R-nya 8,3143 dikali 10 pangkat min 3 ya. Sehingga hasilnya menjadi 0,677. Ini 6,77 dikali 10 pangkat min 1 ya. Ini adalah 0,677. Kemudian apalagi yang bisa kita cari? Yang bisa kita cari adalah nilai A ya. Yang bisa kita cari nilai A-nya. Oke, nah dari sini pada grafik, pada persamaan garis ini ya, ternyata didapatkan dia sama dengan min 8145,9x plus 12,779. Oke, ini persamaan garisnya ya. Yang mana tadi 12,779 ini adalah sebagai len A ya. Jadi kita tuliskan di sini len A itu adalah len A itu sama dengan 12,779. Bukan di sini. 12,779 itu adalah len A. Oke. Ini exercise otomatis terkonversi menjadi dalam bentuk eksponen. Kalau dalam bentuk koma nanti silakan. Nah, kalau diklik seperti ini, kalian bisa lihat ya, ini nilainya 12,779. Kemudian kalau len A-nya sekian, maka berarti A-nya berapa ya? Untuk nilai A ya, maka cara mencarinya adalah anti len A ya. Jadi A itu sama dengan anti dari len A. Caranya gimana? Caranya kalau misalnya di kalkulator kita kliknya E pangkat ya. E yang ada tanda topinya, pangkat itu saya beri simbol tanda topi ya, E pangkat dari A ya. Jadi di sini kita tuliskan kalau di Excel sama dengan eksponen ya, ini yang ada eksponennya exp, kemudian dalam kurung len A ya, len A-nya yang tadi yang mana pada B14 ya. Kemudian tutup kurung. Nah, sehingga didapatkanlah A-nya itu sebesar 354.690 ya. Ini untuk A. Tadi yang ditanya apa? Yang ditanya adalah waktu paruh dan umur simpan. Ingat, untuk mencari waktu paruh dan umur simpan kita harus mencari dulu nilai K ya. Sehingga kita perlu tahu nilai E-nya berapa, nilai A-nya juga berapa ya. Kemudian di sini kita bisa masukkan ke dalam rumus ya. Kita bisa cari K-nya berapa. Oh ya, jangan lupa suhu ya. Nah, hitunglah waktu paruh dan umur simpan pada suhu ruang. Suhu ruang itu adalah suhu 25 derajat Celcius ya. Suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian kalau kita konversi menjadi Kelvin berarti 25 ditambah 273 ya. 25 plus 273. Sehingga menjadi 298 Kelvin ya. Nih suhunya 298 Kelvin. T-nya ini saya tuliskan sama dengan 25 ditambah 273. Oke.
Dari sini sudah bisa atau belum kita masukkan ke dalam nilai K-nya. Ya, kita cek ya, sudah bisa ini. Oke. Nah, supaya tidak masuk dalam len-len lagi, maka sebaiknya kita menggunakan rumus yang awal ya. K sama dengan A dikali E pangkat min EA per RT. Ya. Oke, ini rumus dari persamaan Arrhenius yang lain. EA-nya sudah, ini. EA-nya sudah, R dikali T, R-nya sudah, kemudian T-nya juga sudah ya. Atau sini kita buat saja ya. EA per RT. Nah, kita hitung dulu berapa EA per RT-nya ya. Sama dengan EA-nya berapa? EA-nya adalah 0,677 ya. Dibagi R kali T. R-nya berapa? R-nya ini ya. Kemudian dalam kurung dikali T, suhunya 298. Oke, sehingga didapatkanlah EA-nya sebesar 0,273 ya. Ini saya tuliskan kembali ya, 0,273. Oke. Nah, sehingga bisa kita dapatkan nilai K-nya. Nilai K itu tadi adalah A ya. Pakai rumus yang ini. A dikali eksponen pangkat min EA per RT ya. Jadi K sama dengan A-nya berapa? A-nya yang mana nih? A-nya tadi ini ya, 354690. Kemudian dikali eksponen ya. Eksponen pangkat min EA per RT. Berarti min 0,273 ya. Oke, sehingga didapatkanlah nilai K sama dengan 4,77 kali 10 pangkat min 7 ya. Oke, satuannya dalam apa nih satuannya? Satuannya adalah per menit ya. Menit pangkat min 1. Oke, jadi nomor 3 sudah ya, hitung nilai K sesuai suhu yang ditanyakan pada soal. Jadi karena suhu pada soal adalah 25 derajat Celcius, kita konversi ke dalam Kelvin sehingga menjadi 298 ya. Kemudian dicari EA per RT-nya sehingga didapatkanlah 0,273 ya, ini rumusnya. Nah, nanti bisa kalian coba dengan menggunakan soal yang lain ya. Oke, kemudian, nah hitung waktu paruh dan umur simpan sesuai dengan order reaksi. Oke, ini order reaksi berapa ini berdasarkan soal ya. Bagaimana cara menentukan order reaksi berdasarkan soal? Nah, kita lihat aja. Kita lihat K-nya, konstantanya. Tetapan dari konstanta ini adalah per menit ya, 1 per menit. Kalau tetapan konstantanya adalah seper waktu, maka dia berada pada reaksi order 1 ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa soal ini adalah reaksi order 1. Nah, oke, waktu paruh order 1 itu rumusnya apa? Waktu paruh order 1 ya. Waktu paruh dari order 1 itu rumusnya adalah 0,693 per K ya. 0,693 per K. Jadi sama dengan 0,693 per K-nya ini ya. Sehingga didapatkanlah waktu paruhnya 1,45 dikali 10 pangkat 6. Oke, satuannya apa ini? Satuannya ini adalah dalam bentuk, kenal, ingat. Waktu paruhnya di sini adalah dalam bentuk menit ya. Karena apa? Karena K-nya per menit, sehingga waktu paruhnya adalah satuannya menit ya. Ini banyak nih, berjuta-juta. 1,45 kali 10 pangkat 6 menit, berarti kan 1 jutaan menit ya.
Oke, karena ini terlalu banyak, maka alangkah baiknya kita konversi menjadi bentuk yang lebih sederhana ya. Misalnya dalam bentuk hari, kemudian bulan, atau dalam bentuk tahun. Nah, karena ini nilainya sangat banyak, waktu paruhnya hingga 1 juta menit, maka kita konversi saja menjadi bentuk tahun ya. Nah, cara konversinya gimana? Cara konversinya adalah 1,45 dikali 10 pangkat 6, jadi sama dengan 1,45 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan satu hari ada berapa jam? Satu hari itu adalah 24 jam ya, sehingga dikali 24. Kemudian 1 jam berapa menit? Karena di sini kan dalam menit nih, 1 jam adalah 60 menit. Berarti dikali 60 menit ya. Oke, kemudian karena kita ingin mengkonversi dalam tahun, berarti ini dikali 365 hari ya. Oke, sehingga didapatkanlah waktu paruhnya sebesar 2,77 tahun. Ini supaya tidak bingung saya tuliskan lagi ya, 2,77 tahun ya. Oke, kemudian yang ditanya apa lagi? Yang ditanya adalah umur simpan. Nah, umur simpan pada orde tersebut. Umur simpan pada orde 1 ya. Nah, umur simpan pada orde 1 rumusnya apa? Rumusnya 0,105 per K ya. Jadi sama dengan 0,105, kita klik di Excel, dibagi per K. Nah, dibagi B18 yang ini ya, nilai K-nya pada B18. Oke, sama dengan 2,2 kali 10 pangkat 5 menit ya, karena K-nya 1 per menit. Nah, ini juga masih banyak nih, 220 ribuan ya. Sehingga kita konversi saja. Kalau juta menit kita konversi ke dalam tahun, kalau ratusan ribu menit kita konversi ke dalam bentuk bulan ya, supaya lebih gampang. Nah, ini nanti sekian bulan kita konversinya. Umur simpan. Jadi di sini 2,2 kali 10 pangkat 5 kita konversi ke dalam bulan sama dengan 2,2 kali 10 pangkat 5 dibagi satu hari ada berapa jam? Satu hari ada 24 jam. Kemudian 1 jam itu ada 60 menit. Berarti dikali 60 menit. Kemudian 1 bulan ada berapa hari? Karena kita mau konversi ke hari. 1 bulan ada 30 hari ya. Berarti dikali 30. Oke. Nah, sehingga menjadi 5,1 dikali 10 pangkat 0 bulan ya. Oke, ini supaya gampang saya tuliskan kembali, ini 5,1 bulan ya. Oke, nah ini jawabannya. Waktu paruhnya 2,77 tahun, sedangkan umur simpannya 5,1 bulan. Oke, bagaimana? Apakah dapat dimengerti? Ya, nanti silakan di replay kembali kalau misalnya ada yang belum dimengerti, atau boleh ditanyakan ke saya ya. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai Q10 dan umur simpan ya, atau Q10. Nah, untuk Q10 atau faktor Q10 ini didefinisikan sebagai berapa kali kenaikan laju reaksi ketika suhunya meningkat 10 Kelvin atau 10 derajat Celcius. Jadi di sini dikatakan sebagai Q10. Jadi setiap kenaikan 10 Kelvin atau 10 derajat Celcius. Jika laju reaksi meningkat 2 kalinya saat suhu dinaikkan 10 Kelvin, maka Q10-nya adalah 2 ya. Faktor Q10 digunakan sebagai metode untuk estimasi masa simpan secara cepat ketika obat disimpan pada dua suhu penyimpanan yang berbeda. Misalnya pada suhu kamar, pada suhu 25, kemudian pada suhu ruang dingin 15 derajat Celcius, dan pada suhu lemari es 5 derajat Celcius. Nah, yang perlu diingat adalah ini hanya cara untuk estimasi saja ya. Jadi hanya estimasi saja, belum tentu dia akurat dengan keadaan real yang sebenarnya. Oke, kemudian rumusnya apa untuk Q10 ini? Untuk Q10 dan umur simpan hubungannya adalah dengan rumus seperti ini ya, yang mana umur simpan itu kan sebagai T90. Jadi T90 pada suhu kedua sama dengan
T90 atau umur simpan pada suhu pertama dibagi Q10 pangkat delta T per 10, yang mana delta T ini adalah perubahan suhu atau selisih suhu ya. Nah, kalau selisih berarti di sini harus yang besar kurangin yang kecil ya, supaya menghasilkan selisih. Kemudian tadi Q10 adalah berapa kali kenaikan laju reaksinya. Oke. Nah, di sini titik kritisnya adalah untuk T1 dan T2 ya. Untuk T1 itu adalah suhu yang kecil ya. Kemudian untuk T2 itu adalah suhu yang lebih tinggi. Jadi itu yang perlu diingat. Jangan sampai terbalik ya. Oke, saya ketikkan dulu di sini, saya tuliskan. Jadi T1 itu suhu yang lebih rendah ya. Sedangkan T2 itu suhu yang lebih tinggi. Suhu yang lebih tinggi. Oke. Nah, di sini ada contoh soalnya. Suatu larutan obat yang disiapkan di apotek memiliki umur simpan 7 hari ketika disimpan pada suhu ruang 25 derajat Celcius. Berapa lama obat ini akan stabil pada suhu 15 derajat Celcius? Oke. Jadi yang ditanya adalah T90 pada saat 15 derajat Celcius ya. Suhunya ada dua nih, 15 dan 25. Ingat yang jadi T1 itu adalah suhu yang lebih kecil atau lebih rendah ya. T1-nya 15 derajat Celcius. Kemudian T2-nya adalah 25 derajat Celcius. T90 pada 25 derajat Celcius berarti pada T1 atau pada T2, berarti pada T2 ya, pada suhu yang lebih tinggi. Itu adalah umur simpannya 7 hari ya. 7 hari. Oke, nah ini kita langsung masukkan aja ke dalam rumus ya. Yang mana rumusnya T90 pada saat T2 itu sama dengan T90 pada saat T1 per Q10 ya, delta T per Q10 pangkat delta T per 10. Jadi ini pangkat ya, Q10 pangkat delta T per 10. Oke, kenapa di sini per 10? Karena setiap kenaikan 10 Kelvin ya. Karena Q10 ini adalah setiap kenaikan 10 Kelvin. Jadi pernya adalah per 10. Oke, kita masukkan T90 pada saat suhu yang tinggi itu adalah 7 hari. Jadi T90 T2 itu 7 hari. Kemudian yang ditanya adalah umur simpan pada saat 15 derajat Celcius ya, atau pada saat T1. Nah, Q10-nya berapa? Berapa kali kenaikan laju reaksinya pada soal ini? Nah, untuk soal larutan obat atau reaksi-reaksi obat ya, Q10-nya kalau tidak dinyatakan lain, maka kita tuliskan sebagai 3 ya. Jadi Q10 untuk obat itu, kalau tidak dinyatakan dalam bentuk lain, Q10 untuk obat adalah 3 ya. Jadi Q10-nya 3, kemudian pangkat delta T per 10. Ya, delta T-nya itu, oke dari sini ya, delta T-nya 25 dikurangi 15. Berapa 25 kurang 15? 25 kurang 15 adalah 10 ya. 10 derajat Celcius. 3 pangkat 10 ini saya kurang bawah nulisnya. Nah, 3 pangkat 10 per 10 sesuai dengan rumus ya. Ingat ya, untuk kita ini adalah 3 kecuali dinyatakan lain pada soal ya. Jadi 7 sama dengan T90 pada saat 15 derajat Celcius per 3 pangkat 10 pangkat 10 10 pangkat 10 pangkat 10 sorry 10 per 10 3 pangkat 10 per 10 10 per 10 ini adalah 1 ya. Jadi 3 pangkat 1 itu berapa? 3 pangkat 1 adalah 3 ya. Jadi T90 pada saat 15 derajat Celcius itu adalah 7 dikali 3 pangkat 1 ya. Jadi 21. Satuannya apa? Satuannya sesuai dengan soal awal ya. Umur simpan awal itu 7 hari, berarti ini umur simpan pada 15 derajat Celcius juga 7. Juga satuannya adalah hari, 21 hari ya.
Oke, ini jawabannya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ketika suhunya semakin rendah ya, kalau suhu ruang 25 derajat Celcius, dia tahannya 7 hari umur simpannya. Kemudian ketika suhunya kita turunkan, atau ini dalam suhu sejuk ya, 15 derajat Celcius, maka umur simpannya meningkat menjadi 21 hari. Ternyata dengan penurunan suhu, umur simpannya menjadi lebih tinggi ya. Oke, nah sekarang sebagai soal latihan, silahkan kalian coba tentukan umur simpan berdasarkan soal ini ya. Umur simpan obat tersebut ketika obat tersebut disimpan pada suhu 5 derajat Celcius. Ya. Nanti silahkan coba dihitung berapa nilai umur simpannya. Ya. Apakah menjadi lebih meningkat atau menjadi lebih turun. Silahkan bisa dicoba dikerjakan ya. Oke, nanti jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar YouTube. Oke. Nah, sekian saja penjelasan hari ini mengenai efek suhu ya, cara menghitung umur simpan dan juga efek suhu terhadap laju reaksi ya, menghitung umur simpan berdasarkan persamaan Arrhenius dan juga Kitten. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.